Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Rendia Audrey dari kelas 2A, Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan D3 Farmasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang diabetes. Baik, di video ini, saya akan membantu menjawab pertanyaan Anda tentang diabetes, menjelaskan macam-macam tipe diabetes, dan menjelaskan kadar gula darah yang tinggi. Apa sih diabetes itu? Diabetes adalah penyakit metabolik yang terjadi ketika terdapat kadar gula darah yang tinggi pada tubuh, namun tidak dapat dipergunakan secara maksimal oleh tubuh. Diabetes adalah kondisi yang termasuk ke dalam kategori penyakit kronis berbahaya, terutama jika sudah terjadi komplikasi. Apa saja tanda-tanda gejala diabetes? Tanda-tanda dan gejala diabetes itu ada beberapa, seperti kadar gula darah mencapai lebih dari 200 mg per desiliter, polium atau banyak buang air kecil, polifagi, banyak makan, mudah lelah, mudah mengantuk, kram atau kesemutan, kadar gula darah puasa mencapai lebih dari 126 mg per desiliter, dan luka sulit atau lama sembuh. Apa saja jenis-jenis diabetes? Diabetes memiliki 3 jenis. Yang pertama diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Diabetes tipe 1 adalah kondisi medis di mana kadar gula dalam darah yang melebihi batas normal dan diakibatkan oleh tubuh tidak mampu menghasilkan hormon insulin secara optimal. Kemudian, diabetes tipe 2 atau biasa disebut dengan diabetes mellitus merupakan kondisi medis yang terjadi dalam jangka panjang karena tubuh tidak bisa menggunakan insulin, hormon yang membantu tubuh dalam menggunakan glukosa atau darah untuk dijadikan energi secara efektif. Kemudian diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah penyakit diabetes yang terjadi saat kehamilan. Pada wanita yang sebelumnya tidak memiliki diabetes hanya dialami oleh ibu hamil. Umumnya, gangguan ini terjadi pada usia kehamilan di trimester kedua antara minggu ke-24 sampai 28. Apa itu kadar gula darah tinggi? Hiperglikemia atau hiperglikemia adalah kondisi ketika kadar gula darah dalam tubuh mencapai angka di atas batas normal. Kondisi ini sering terjadi pada penderita diabetes, terutama yang tidak menjalankan gaya hidup sehat. Lantas, apa perbedaan diabetes dan hiperglikemia? Pada dasarnya, hiperglikemia adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah meningkat atau berlebihan. Sementara, diabetes merupakan penyakit yang sebagian besar dipengaruhi oleh hiperglikemia. Ada pula yang disebut dengan pradiabetes, yakni terjadi peningkatan kadar gula darah, tetapi belum cukup tinggi untuk dikategorikan sebagai diabetes. Apa sih penyebab kadar gula darah yang tinggi itu? Secara umum, penyebab hiperglikemia adalah kelebihan asupan gula, sementara hormon insulin tidak mampu mengelolanya menjadi energi. Normalnya, setelah makan, tubuh akan memecah karbohidrat dari makanan menjadi molekul glukosa. Glukosa kemudian terserap dalam aliran darah sehingga membuat kadar gula darah naik. Pada saat itu, tubuh akan memberi sinyal kepada pankreas untuk melepas hormon insulin guna membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh kemudian diolah menjadi energi. Melalui proses tersebut, kadar gula darah akan tetap terjaga dan konsisten pada batas normal. Karena itulah, apabila produksi insulin terganggu, penyerapan gula darah menjadi tidak optimal dan menyebabkan hiperglikemia. Berapa sih kadar gula darah yang ideal itu? Kadar gula darah di dalam tubuh bisa berubah karena beberapa faktor seperti pola makan, metabolisme, dan efek samping obat-obatan tertentu. Jadi, ada beberapa kisaran kadar gula darah normal pada tubuh yang penting untuk diketahui saat berusia kurang dari 50 tahun. Yang pertama, sebelum makan atau setelah puasa selama setidaknya 8 jam, yaitu 70-100 mg per desiliter. Yang kedua, sebelum tidur atau 2 jam setelah makan, yaitu kurang dari 140 mg per desiliter. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan gula darah sewaktu kurang dari 200 mg per desiliter. Kapan kita harus melakukan tes darah? Menurut Dr. Henny, cek darah pada pasien sehat umumnya bersifat rutin atau general check up yang dilakukan pasien setiap 6 bulan sekali, yaitu kontrol rutin dilakukan pasien yang berusia 40 tahun ke atas dan mempunyai tujuan sebagai upaya pencegahan bila mempunyai faktor resiko penyakit.
Baiklah, sekian penyuluhan tentang diabetes dari saya. Semoga materi saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.